Saat ini Indonesia sudah memasuki bulan ke-6 sejak pemerintah mengumumkan kasus COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia. Tentunya membuat pemerintah kelabakan dalam upaya penanganannya. Bukan hanya pemerintah Indonesia, namun juga pemerintah negara maju sekalipun kepayahan dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, maka terjadilah krisis di berbagai aspek kehidupan karena kita tidak bisa beraktivitas seperti normal. Dari krisis ekonomi, kesehatan, sosial, dan juga krisis pendidikan seperti yang diutarakan oleh Menteri Pendidikan. Nah, pada topik kali ini kita akan fokus pada krisis, ya kalau tidak mau dikatakan krisis, permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2020 yang akhirnya membuat pemerintah tetap mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran daring atau disingkat dalam jaringan atau juga bisa disebut dengan pembelajaran online. Kebijakan ini diambil pemerintah dengan pertimbangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 demi menyelamatkan anak bangsa. Mungkin banyak yang protes, kenapa mal dan pasar-pasar tetap buka sedangkan sekolah harus ditutup? Untuk jawaban ini masing-masing individu tentu mempunyai sudut pandang yang berbeda dan kita tidak akan membahasnya karena akan hanya menimbulkan perdebatan yang percuma. Di sini kita akan fokus pada kebijakan pemerintah tentang pembelajaran daring dengan segala permasalahannya. Tujuan kita adalah mengidentifikasi masalahnya agar kita bisa mencari solusi, ya paling tidak untuk mensiasati agar anak-anak kita tetap bisa belajar. Identifikasi permasalahan kita ambil dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran daring. Sebenarnya sama seperti pembelajaran luring atau luar jaringan atau pembelajaran konvensional atau pembelajaran seperti umumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembelajaran daring adalah yang pertama pemerintah atau sekolah, dalam hal ini adalah regulator, kemudian guru, kemudian pihak yang berikutnya siswa, dan pihak yang berikutnya adalah orang tua. Nah, ini yang kita sering lupa bahwa pembelajaran luring atau konvensional, orang tua juga merupakan pihak yang terlibat dalam sistem pembelajaran, tidak hanya pada saat pembelajaran daring saja. Hal ini merupakan salah satu penyebab orang tua siswa banyak yang merasa kewalahan atau bahkan protes ketika harus mendampingi anak dalam pembelajaran daring, karena selama ini mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah. Bagi mereka yang selama ini terbiasa mendampingi anaknya dalam belajar tentu tidak akan merasa kewalahan. Oke, mari kita identifikasi permasalahannya. Yang pertama dari pihak pemerintah atau sekolah sebagai regulator. Permasalahan yang pertama adalah pemerintah belum mempunyai kurikulum yang baku yang mengatur tentang pembelajaran daring. Permasalahan yang kedua adalah pemerintah belum mempunyai sumber daya yang cukup baik manusia maupun teknologi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring. Permasalahan yang ketiga, pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas yang merata kepada sekolah-sekolah baik yang di pusat-pusat kota maupun sekolah-sekolah yang ada di daerah. Pihak yang kedua adalah guru. Permasalahan yang pertama, tidak semua guru mampu mengikuti perkembangan teknologi, terutama guru-guru yang memasuki usia 50-an dan juga guru-guru yang ada di daerah. Permasalahan yang kedua, guru kesulitan dalam membuat pembelajaran digital seperti presentasi materi, video pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas atau perangkat teknologi yang dimiliki guru sangat kurang. Misalnya banyak guru yang belum mempunyai laptop, atau bahkan guru di daerah ada yang belum mempunyai smartphone dan juga tidak mempunyai jaringan internet. Kemudian pihak yang ketiga adalah siswa. Permasalahannya yang pertama adalah banyak waktu luang sehingga membuat potensi siswa menjadi terhambat. Permasalahan yang kedua, kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan karena minimnya pembelajaran dari guru. Permasalahan yang ketiga, tidak adanya suasana kelas membuat siswa kurang konsentrasi dan antusias dalam belajar daring.
Ya, yang terakhir adalah orang tua. Permasalahan yang pertama, bagi mereka yang harus bekerja di luar rumah, bahkan hingga larut, tentu kesulitan dalam mendampingi anak belajar. Permasalahan yang kedua, kurang dalam fasilitas atau perangkat teknologi seperti smartphone dan jaringan internet yang kurang stabil. Permasalahan yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua pada jam-jam ketika seharusnya anak ini berada di sekolah. Dan yang keempat, keterbatasan pengetahuan orang tua. Setelah identifikasi masalah tersebut, baru kita bisa mencari bagaimana cara mensiasati pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau sekolah adalah yang pertama, membuat kurikulum pembelajaran daring mulai dari sistem pembelajaran, materi hingga sistem penilaian terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, menyiapkan infrastruktur pendukung teknologi, tentunya yang mendukung pelaksanaan daring. Tentu pemerintah tidak harus membuat, tapi bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Misalnya perusahaan operator internet, kemudian juga operator seluler, atau bisa juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan dana BOS untuk mendukung pembelajaran daring, karena ini sudah diberikan lampu hijau oleh Menteri Pendidikan. Kemudian pihak yang kedua adalah guru. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah lebih kreatif dalam membuat pembelajaran digital. Ini bisa memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang ada. Hal berikutnya yang bisa dilakukan oleh guru adalah memperbanyak komunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Tentu ini bisa melalui media sosial seperti WA atau WA Group, atau telekonferensi seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Hal berikutnya yang bisa dilakukan oleh guru adalah harus lebih memahami kondisi masing-masing siswa dan orang tua siswa. Guru harus memetakan seberapa banyak yang bisa menyerap materi melalui pembelajaran daring, dan juga guru harus memahami masing-masing pekerjaan orang tua dan kondisi ekonomi orang tua siswa. Kemudian pihak yang ketiga adalah siswa. Yang bisa dilakukan adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif. Contohnya mengaji. Kemudian hal berikutnya adalah rajin belajar sendiri dengan membaca buku paket yang sudah diterima dari sekolah. Hal ini perlu dilakukan agar siswa tetap melatih cara berpikirnya sesuai dengan kemampuannya. Pihak berikutnya adalah orang tua. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah menyediakan waktu luang untuk mendampingi anak dalam belajar daring. Bagi mereka yang bekerja tentu harus lebih pintar-pintar mencari waktu, misalnya di pagi hari sebelum berangkat kerja setelah sholat subuh. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mau tidak mau orang tua harus belajar mengoperasikan perangkat teknologi informasi seperti smartphone, kemudian cara mengakses internet, kemudian bagaimana cara untuk bergabung di Zoom Meeting, kemudian juga bisa bagaimana cara mengakses Google Classroom. Jadi ini mau tidak mau orang tua harus belajar. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah tidak memberikan waktu yang lebih bagi anak untuk bermain gadget. Dengan dalih karena belajar daring, akhirnya anak diberi kesempatan yang berlebih dalam bermain gadget. Nah, itulah beberapa cara untuk mensiasati atau sedikit solusi yang bisa kita lakukan demi mendukung pembelajaran daring. Tentu lebih mudah saya bicara daripada Anda melakukannya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Jujur secara pribadi saya tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Meskipun sebenarnya anak saya tidak kesulitan, karena saya dan istri saya kebetulan bekerja di rumah, dan juga fasilitas pendukung teknologi informasi yang kami miliki cukup memadai untuk pembelajaran daring. Jadi saya sebenarnya tidak ada masalah, namun dalam hati saya merasa ada diskriminasi. Karena yang pertama, bagi teman-teman anak saya yang orang tuanya harus bekerja di luar rumah, tentu tidak bisa mendampingi secara efektif dalam belajar daring. Orang tua seharian bekerja, anak seharian bermain. Ketika mengerjakan tugas di malam hari, tentu orang tua sudah lelah dan anaknya sudah mengantuk.
Kemudian yang kedua, bagi teman-teman anak saya yang orang tuanya tidak mampu menyediakan fasilitas pendukung teknologi informasi seperti smartphone, jaringan internet yang stabil, tentu akan kesulitan dalam pembelajaran daring. Maka saya bisa berasumsi bahwa pembelajaran daring ini adalah memperdalam jurang diskriminasi pendidikan yang sebenarnya selama ini sudah berlangsung. Kenapa saya berasumsi diskriminasi? Karena setiap siswa tidak bisa belajar dengan kondisi dan fasilitas yang sama. Berbeda jika anak belajar di sekolah, siswa mendapatkan fasilitas yang sama. Namun pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak, karena di satu sisi harus menekan laju penyebaran COVID-19, dan di satu sisi anak-anak harus tetap belajar. Maka jalan yang diambil adalah pembelajaran daring. Oke, itu saja pendapat dari saya, opini dari saya. Sekedar disclaimer bahwa ini murni adalah opini dan pendapat saya. Jika opini atau pendapat saya menyinggung perasaan atau menyinggung pihak manapun, tentu saya dengan berlapang dada untuk minta maaf.